perkembangan teknologi. Bapak dan para Ibu, bersyukurlah karena ada perkembangan teknologi sehingga kita bisa berhadapan-hadapan melalui layar kita masing-masing di ruangan Zoom ini, saling sapa, saling memandang meskipun belum bisa menyentuh. Karena perkembangan teknologi inilah memungkinkan kita yang jauh ini bisa berjumpa, bisa menatap wajah, dan semoga nanti pada suatu saat kita bisa bertemu secara fisik. Untuk tidak berpanjang-panjang, memang malam ini saya akan menyampaikan informasi mengenai sebuah perkembangan teknologi yang kita kenal dengan internet. Mohon izin untuk berbagi sharing eh, share screen. Ya, apakah sudah nampak, Sudah, Bapak Bu. Ibu? Ya, Sudah, sudah, Oke, sudah. baik. Ya, kita mengenal internet yang Slideshow-nya, Bu. selama ini menjadi andalan kita untuk mengembangkan komunikasi. Kita sudah bersyukur bahwa dengan perkembangan teknologi ini kita dimudahkan untuk berbagai hal. Nah, di sini saya Di akan slideshow, Bu. menyampaikan Mohon maaf, Bu. Di dalam, slideshow. halo, Di slideshow-nya dulu, Bu. Slideshow yang tadi saya oke bilang. Pak, sebentar. Oke. biar Ya, langsung full layar. Oke. sudah ya. Sudah. Ya, Maaf sudah tadi. bagus. Oke. Nah, di perkembangan ini sudah sangat maju dan saya akan memperkenalkan sebuah produk yang akan menjadi solusi tentang internet maupun keuangan kita. Dan ini namanya tren. Nah, itu apa sih? Mengapa kita perlu itu? Nah, Bapak Ibu, kita mengenal bahwa kebutuhan akan internet itu ada di setiap aspek kehidupan kita. Kita waktu pandemi kemarin kita kenal PJJ, pembelajaran jarak jauh, juga semua pembelajaran di kampus, di sekolah membutuhkan internet. Bahkan sampai dengan hari ini, internet dibutuhkan untuk mengakses pengetahuan, mengakses ilmu-ilmu yang juga menjadi kewajiban di sekolah maupun di kampus. Nah, demikian juga untuk eh, internet juga kita butuhkan untuk mengakses berbagai wawasan dan ilmu pengetahuan. Kita kalau butuh tutorial mengetahui resep baru, resep masakan terbaru, ataupun informasi tutorial yang sehari-hari sekali itu bisa kita akses melalui YouTube misalnya, atau Google Information yang untuk mengaksesnya pun kita butuh internet. Demikian pun perbankan. Perbankan sekarang benar-benar mengembangkan apa yang disebut dengan cashless, di mana kita tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi menggunakan mobile banking maupun QRIS ataupun fasilitas yang lainnya, dan itu semua membutuhkan internet. Apalagi media hiburan. Hanya dengan 25.000 misalnya, kita berlangganan WTV, kita bisa nonton sepuasnya selama ada internet. Kalau untuk bisnis dan pekerjaan jelas. Sekarang ini kalau dulu kita hanya mengenal telex maupun facsimile, di bisnis dan pekerjaan kita sekarang sudah menggunakan internet, menggunakan WA, menggunakan Line, menggunakan WeChat dan sebagainya, dan itu membutuhkan internet. Dan konektivitas kita, hubungan kita dengan keluarga, dengan teman, terbantu dengan adanya internet. Nah, jadi mau nggak mau nih, suka atau tidak suka, perkembangan teknologi ini harus kita terima dan kita manfaatkan kalau kita mau terus terhubung dan berkembang. Ini adalah sebuah kebutuhan yang nyaris wajib dalam hidup kita. Nah, makanya bis ini lalu menjadi sebuah kebutuhan yang besar-besaran bagi umat manusia saat ini, dan menjadi kebutuhan yang menjadi sangat penting bagi umat manusia karena ini menjadi sebagai pemenuhan untuk kita maju, untuk kita berkembang. Itu adalah internet dalam situasi apapun. Kenapa nggak mau bergerak? Oke. Oke. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, dalam kurun waktu 10 tahun, perkembangan pengguna internet kita itu meningkat 200%. Di 2014 kita hanya
88 juta pengguna. Dan di tahun ini ada 221 pengguna atau sekitar 79% dari total penduduk Indonesia. Ini sangat dahsyat untuk negara Indonesia ini yang apa namanya wilayah tersebar di berbagai pulau sehingga kebutuhan akan internet itu menjadi sangat besar-besaran. Artinya ini juga menjadi peluang bagi kita untuk dikembangkan pemanfaat teknologinya untuk memajukan kita sendiri baik dari skala teknologinya maupun dari skala keuangannya. Bayangkan Indonesia sudah seperti ini, sementara di dunia itu lebih dari 5 miliar itu menjadi pengguna internet. Artinya kalau memang kita mau terhubung, mau maju, mau tidak terkucil, tidak tereksklusi ya, internet jawabannya supaya kita tetap terhubung dengan dunia di mana kita berada. Nah, internet itu juga sudah merubah gaya hidup manusia di Indonesia ini maupun di seluruh dunia. Kalau dulu kita kalau makan, makan aja ya, duduk di meja makan, berdoa lalu makan. Sekarang gaya hidupnya udah berbeda. Saya kira kita juga mengalami itu. Baik di rumah maupun ketika kita makan-makan bersama teman, sebelum makanan itu kita santap, atau mungkin sebelum kita berdoa mau menyantap makanan, kita foto dulu itu makanannya. Lalu kita sibuk mengunggah ke media sosial kita, ke story kita, ke reels kita, atau ke Instagram kita, dengan diberi caption yang begini-begini untuk menunjukkan bahwa kita sedang berada di mana dan makan apa, misalnya seperti itu. Begitu juga ketika kita berkumpul dengan teman-teman, undangan, yuk kita hangout yuk di suatu tempat, kita ngopi bareng. Sampai di tempat kita bukannya ngobrol nih, masing-masing asik dengan HP-nya masing-masing. Di rumah juga begitu, family time udah berubah modelnya yang tadinya kita saling ngobrol, saling menatap, masing-masing dengan gadgetnya. Artinya perubahan karena internet juga merubah gaya hidup kita yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya dekat makin jauh. Nah, ini perubahan-perubahan sebenarnya perubahan-perubahan yang negatif dari sisi value, tapi adalah sebuah sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita bahwa internet itu sudah menjadi habits dan merubah gaya hidup kita semua. Bahkan eh, ketika mengemudi pun ada yang sambil bermain menggunakan HP-nya sehingga perlu ditegur dan sebagainya. Ini juga etika-etika seperti ini yang juga bisa membahayakan pengguna pengguna internet, pengguna gawai itu. Ketika tidur kita diantar oleh internet. Bangun tidur kita harus ngecek WA, ngecek kabar-kabar dan kita membutuhkan internet. Itulah habit-habit yang terjadi yang berubah dengan adanya internet sehingga seolah-olah manusia makin individualis karena internet ini. Meskipun kita tahu dan sadar bahwa kebutuhan internet yang masif ini itu juga menjawab kebutuhan kita yang memang tantangan dan kebutuhannya berbeda dari 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kita sering dibikin bete dan kesal dengan masalah-masalah yang sering terjadi terkait dengan penggunaan internet kita. Misalnya nih, tiba-tiba kita buffer nih, berputar-putar, buffernya nggak bisa akses itu karena nggak ada sinyal atau sinyal drop sama sekali. Saya pernah mengalami ketika saya sedang presentasi untuk sebuah webinar, tiba-tiba wifi saya drop sehingga saya mental dari Zoom room. Sementara waktu itu saya masih jadi pembicara. Saya sangat panik gitu. Sementara kuota saya tidak mampu untuk tethering sehingga saya harus beli pulsa dulu dan membutuhkan waktu sekitar 7 menit dan saya hampir dihilangkan dari jaringan itu. Ini benar-benar bikin repot ketika jaringan kita drop dan tiba-tiba tidak ada sinyal. Nah, ini benar-benar bikin repot, bikin emosi bisa dibilang begitu. Atau juga kendala yang lain itu misalnya seperti ini. Ketika saya harus bertugas ke Flores, saya tuh harus beli lagi apa namanya SIM cardnya Telkomsel karena waktu itu saya pakai XL dan di Flores nggak laku. Jadi karena saya hanya punya satu HP Nokia yang ada satu slot kartu, saya di Flores beli kartu Telkomsel, XL saya cabut, saya masukin ke situ ke slot HP saya. Nanti saya pasang lagi ketika di Jakarta. Bahkan ada beberapa teman yang juga tidak mau copot-copot slot karena tidak mudah. Dia beli HP baru di Bali hanya karena untuk tugas di Kupang. Jadi dia beli HP baru sekaligus nomor baru. Kalau yang Android terakhir kan sudah ada 2 slot, bisa kita pasang dua SIM card misalnya. Karena memang setiap provider itu
tidak sakti di seluruh daerah. Ada daerah-daerah yang provider A-nya kuat, tapi provider B-nya tuh nggak bisa diakses. Seperti ketika kalau saya di Flores itu, Telkomsel jagoan, XL-nya nggak bisa apa-apa. Di Jakarta saja misalnya, Jakarta itu petanya M3 yang kuat itu. Kadang-kadang Telkomsel juga nge-lag. Nah, artinya bahwa tidak semua provider itu jagoan di semua daerah. Ada daerah-daerah yang dikuasai oleh provider tertentu, ada juga eh, dia di tempat lain nggak bisa apa-apa, nggak bisa diakses dan sebagainya. Itu adalah kendala-kendala yang sering kita alami. Belum lagi kalau gangguan sinyal terjadi karena listriknya padam, hujan besar, ada badai, sudah ada itu hal-hal yang bikin kita bisa mati angin istilah kata karena kehilangan koneksi dan apa namanya terhapus koneksinya sehingga kalau dalam keadaan yang sangat penting ini benar-benar membuat apa namanya kepala pusing. Nah, bagaimana kalau ada produk yang bisa mengatasi semua masalah itu? Nah, saya akan berbagi informasi mengenai sebuah teknologi yang bisa menjawab kegalauan kita terkait dengan internet ini. Namanya tren. Tren ini solusi untuk gangguan-gangguan yang tadi kita sebut, kita pelajari bersama. Bapak Ibu, ada dua produk dari tren, yang satu tren mobile, yang satu tren home. Seperti namanya tren mobile, ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau tren home ini, dia stay di rumah. Ya bisa sih dibawa-bawa, tapi sayang karena ini beda beda pemanfaatan. Nah, tren mobile ini pun juga ada dua macam. Tren yang khusus untuk koneksi di Indonesia, tapi juga ada tren yang bisa terkoneksi di seluruh dunia. Nah, tren mobile ada dua, satu tren lokal yang koneksinya khusus di Indonesia, satu lagi tren global yang bisa kita tenteng-tenteng kalau kita pergi ke luar negeri. Nah, sementara tren home, seperti namanya, dia stay di rumah. Dia berfungsi seperti WiFi. Nah, besarannya pun beda karena juga fungsinya pun berbeda, fasilitasnya pun berbeda juga. Mari kita lihat pemanfaatannya. Untuk tren mobile ini adalah teknologi yang auto switch, artinya mudah digunakan. Dia langsung langsung berpindah dengan mudah dan dia bisa mengakses multi provider. Jadi semua provider yang ada di Indonesia ini ada di tren mobile ini. Entah itu Telkomsel, Excel, Axis, kemudian Smartfren dan sebagainya itu ada di dalam satu kotak tren mobile ini. Nah, ada fasilitas data yang internet yang unlimited, tapi tetap berlaku kebijakan pembatasan penggunaan internetnya. Jadi memang apa namanya unlimited, tapi tetap tetap ada pembatasannya. Meskipun dibatasi, kita tetap bisa mengakses dengan baik dengan 512 Mbps itu sudah aman buat pengguna internet. Kalau cuma dipakai berdua dua device itu aman karena biasanya kebutuhan satu device kan sekitar 100 Mbps. Kalau dua kan kalau 512 kan sudah aman lah. Artinya ketika sudah data yang jatah kita habis, kita tetap mengakses tapi memang tidak bisa sekenceng waktu data kita masih banyak, masih full. Tetapi sorry, tapi apa namanya? Masih bisa kita gunakan. Kalau buat rame-rame mungkin lebih lebih rendah koneksinya, tapi kalau masih sendiri masih aman untuk mengunduh atau mengunggah masih aman. Lalu baterainya ada 5.000 mAh miliampere per hour itu dan juga bisa berfungsi sebagai power bank. Gampang digunakan, cukup dicolok bisa dipakai. Ada speakernya, ada mikrofonnya bisa. Lalu juga apa namanya? Kalau mau ngecharge juga cepat. 2 jam sudah bisa charge full dengan catatan tidak sambil digunakan. Jadi ketika ketika kita mau ngecharge dalam 2 jam supaya full itu ya dimatikan trennya supaya dia ngecharge bisa cepat. Itu dengan Type C inputnya. Tren mobile ini bisa dimanfaatin untuk 10 devices pada waktu yang sama. Tentu saja kalau 10 devices dipakai rame-rame, kecepatannya bukan berbeda dibanding hanya 2 devices. Dia menggunakan 4G high speed network cukup cukup kenceng. Untuk tren-tren yang global, dia bisa mengakses di 150 negara. Bisa terpenuhi, bisa terakses. Jadi kalau misalnya nanti
Bapak Ibu mau ke Tanah Suci atau dinas ke luar negeri, ataupun mau umroh atau mau naik haji. Kalau selama ini saya ketika ke Eropa itu nyewa eh, Java ya. Java itu cukup mahal. Kami berlima waktu itu menyewa dengan harga 4,7 juta untuk pemakaian 10 hari. Artinya ya kami bagi 4, jadi dalam waktu 10 hari saya keluar biaya sekitar 1 juta sekian. Wah itu amsyong banget duit saya itu kalau begitu caranya. Tapi dengan tren mobile ini kita bebas menggunakannya dengan kapasitas-kapasitas yang cukup leluasa. Maka tren tren mobile yang global ini sangat efektif dimiliki oleh Bapak Ibu yang punya punya ritme pekerjaan sering ke luar negeri termasuk yang melayani umroh atau travel kayak Pak Peter itu ini punya tren mobile yang global itu sangat efektif, sangat efisien dan benefitnya luar biasa. Nah, ini sekarang kita mengenal produk yang berikutnya trend home. Seperti yang saya sebut, namanya kan trend home. Jadi dia at home saja. Dia berfungsi seperti WiFi. Sama, dia juga multi network provider, 5 provider tercover di situ dengan 4G speed rate. Kemudian juga ini dia yang keren ya. Dia bisa diakses oleh 64 devices. Jadi cocok nih misalnya sekolahnya Bu Oni nih. Sekolahnya Bu Oni ini kan eh, muridnya banyak, gurunya banyak gitu kan. Pasang aja Trend Home. Itu efektif dan murah dibandingkan kita berlangganan WiFi misalnya. Sama unlimited data internet tapi juga berlaku kebijakan pembatasan penggunaan internet ya. Ini ada kebijakan dari pihak internet juga. Ini juga mudah digunakannya, cukup dicolok dan selesai, kita bisa langsung beroperasi. Ada WiFi dengan dual band dan juga power supply-nya cukup memadai dengan 12 volt ya. Nah, ini adalah trend home yang bisa berfungsi seperti juga WiFi di rumah. Dan kalau WiFi itu kadang-kadang WiFi saya dulu itu diakses berlima aja itu udah bikin berantem karena ada yang lemot gitu kan. Ini yang pakai banyak orang ya. Tapi kalau trend home ini aman Bapak Ibu karena dia bisa diakses untuk 64 devices. Nah, mitra-mitra merchant-nya Trend itu ada di dalam Trend ini yang kalau kita menjadi mitra Trend ini, lalu kita mengunjungi merchant-merchant ini, kita mendapat servis khusus, entah itu diskon, entah itu bonus, dan sebagainya. Di sini ada beberapa merchant yang sudah menjadi mitra Trend, seperti Sate Senayan, seperti itu, Gandaria Dental. Artinya kalau nanti kita kita mau makan sate Senayan yang di Senopati itu misalnya ya, ini yang di Jakarta nih. Kita cukup menunjukkan ini tren gitu, nanti kita dapat potongan. Kalau nanti Bu Oni mau jalan-jalan ke Jakarta, mau makan gultik ya sama saya, tunjukin trennya, nanti kita dapat potongan. Atau mau kolaborasi atau mau minum jamunya Bu Cipto, itu juga cukup menunjukkan tren ini dan kita dapat layanan khusus. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh tren kepada para mitra. Karena ini kebetulan juga mitra-mitra tren juga ini yang menjadi apa namanya merchant-merchant di sini. Jadi ini memang memang fasilitas yang memang ditawarkan dan ini bisa kita akses buat kita semua. Nah, nah sekarang kita masuk ke ininya harga produknya ya. Nah, memang apa namanya barang bagus sih memang nggak ada yang murah memang, tapi kita memang berinvestasi kan bukan bukan dibeli habis gitu kan, tapi ini kita pakai selamanya. Tren lokal misalnya, dengan paket data internet unlimited, seperti yang saya bilang tadi, tetap berlaku FUP applied ya, artinya tetap berlaku pembatasan penggunaan internetnya. Ini masa berlakunya 1 tahun, harga produknya 10.500.000 termasuk 3 juta kuota per tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, saya mau sharing aja nih. Eh, Sebelum mengenal tren, saya pakai WiFi di rumah dengan biaya langganan 365.000 per bulan. Ya. Selain itu, kami berdua dengan anak saya, masing-masing dari kami mesti belanja paket itu 150.000 karena kan WiFi-nya nggak bisa kami kantongin kalau mau keluar rumah gitu loh. Jadi kalau kami keluar rumah, kami tetap butuh kuota, maka kami
alokasikan 150.000 dengan sekitar 30 giga gitu ya untuk sebulan biayanya begitu. Sehingga pengeluaran kami sebulan itu Bapak Ibu hanya untuk internet saja tuh 665.000. Bayangkan. Setahun kan udah 6 juta lebih. Sementara kalau saya pakai tren lokal, kebutuhan kuota saya cuma 3 juta, itu saya sudah tenteng kemana-mana dalam setahun. Kalau tren home, hampir mendekati biaya tren home untuk biaya pulsanya. Tren global itu harganya kan plus 14.700.000 dengan apa namanya kuota pulsanya paket paket datanya 6 juta per tahun. Ini kalau kita memang memanfaatkannya ke luar negeri ya. Nah, seperti saya tadi bilang, 10 hari saya mengeluarkan uang 1 juta lebih untuk beli paket kuota melalui Java Midi itu. Nah, berarti kalau 6 juta setahun, berarti kan kita menghemat banyak banget nih kalau kita banyak bepergian ke luar negeri. Dan tren lokal kita bisa kita upgrade ke tren global kalau memang demikian dengan apa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan kita. Sementara yang trend home itu harga produknya 16.800.000 dengan paket 8 juta data internet untuk 1 tahun. Nah, sekarang dibayangkan kalau 8 juta ini per tahun diakses oleh taruhlah 60 saja. Satu orang berapa dalam 1 tahun? Itu murah sekali dibandingkan di sekolah itu masing-masing beli paket data. Atau dibandingkan ketika kita berlangganan salah satu provider WiFi yang kalau saya bilang saya aja cuma berdua 365. Gimana yang sekolahan? Yang aksesnya segerombolan belajar, rombongan belajar itu kan pasti tidak murah. Maka dengan trend home ini misalnya entah sekolah, entah kantor, sangat terbantu dengan trend home ini karena biaya paket datanya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita berlangganan dengan WiFi itu. Memang nampaknya harga produknya mahal, tapi penggunaannya benefitnya sangat luar biasa yang sangat membantu kita. Ini dari aspek produk. Saya belum bicara mengenai bagaimana aspek finansialnya. Jadi produknya ini keren Bapak. Sangat membantu. Memberikan apa namanya peluang dan fasilitas yang sangat efisien, terutama untuk orang yang sangat sibuk. Nah, sekarang ini coba kita bayangkan, apakah bisa kita bermitra dengan provider-provider yang ada di gambar itu loh? Untuk masuk beli sahamnya Telkomsel itu, saya pasti nggak mampu. Saya nggak tahu berapa harga per lembar sahamnya. Apalagi entah Indosat, entah Smartfren, entah Axis, entah Excel, itu tidak mudah kita menjadi mitra di situ dengan membeli saham. Karena harga sahamnya per lembar pasti sangat mahal dan itu bisa sangat fluktuatif di pasar bursa efek misalnya. Apa namanya peluang untuk ke situ tuh nyaris tidak mungkin kecuali saya jadi sultan lalu saya beli setengah setengah sahamnya Telkomsel gitu. Nah, itu kan jauh banget dari mimpi saya. Mimpi yang paling dekat adalah menjadi mitranya Rem. Nah, selama ini Bapak Ibu kita ini hanya menjadi pengguna dari provider-provider itu. Kita setiap saat beli pulsa, kalau apa namanya tiba-tiba mati ya kita nggak bisa protes apa-apa gitu kan. Kita hanya benar-benar sebagai pengguna nggak mungkin mustahil jadi pemilik karena sudah ada aturan-aturan mengenai perusahaan-perusahaan para sultan itu termasuk perusahaan negara macam Telkomsel itu. Tetapi ada hal yang bisa saya tawarkan kepada saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah kita bisa menjadi mitra usahanya Tren. Tren itu satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis kerjasama dengan kita. Dan caranya pun sangat simpel, sangat terjangkau. Sangat mungkin ketika kita membangun mimpi dan mewujudkannya sebagai partner bisnis dengan Tren. Karena kita tidak perlu berlembar-lembar saham. Kita tidak perlu jadi sultan dulu. Kita cukup apa adanya kita ini dan kita mulai bermitra dengan Tren menjadi partner bisnisnya secara terhormat karena kita berinvestasi di situ dengan gagah, dengan penuh harga diri. Nah, ini yang akan saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bermitra? Kita membeli satu produk Tren.
entah yang tren mobile, entah tren home. Dan dari produk itu kita sudah jadi mitra. Kemudian setelah itu kita mulai bergerak mengembangkan bisnis kita. Karena ketika jadi mitra kita sudah punya bisnis tren di situ. Terus kita jangan bobo, kita bergerak membangun jaringan bisnis dengan menemukan orang untuk menjadi mitra juga. Nah, dengan mengembangkan kemitraan baru ini, kita akan mendapatkan yang disebut dengan bonus sponsor. Keren kan? Kita sudah jadi mitra di tahap pertama. Saya di A ini saya. Kemudian saya mau mengembangkan bisnis saya dengan melibatkan Eva, Ibu Eva Rita. Bu Eva Rita berminat mengembangkan menjadi mitra bisnis tren dengan membeli tren global. Sorry, ini ada HP masuk. Dengan memberi tren global. Lalu dari pengembangan kaki-kaki itu saya punya bonus sponsor 10% dari harga jual tren global yang dibeli oleh Bu Eva Rita. Kemudian Bu Oni yang memang berminat melayani sekolahnya dengan lebih efisien, membeli tren home. Nah, Bu Oni membeli tren home dengan biaya 16.800.000 dan saya mendapat bonus sponsor sebesar 10%, 1.680.000. Inilah benefit-benefit pertama. Ini baru pertama nih, bonus sponsor ketika saya mulai memiliki bisnis tren dan mengembangkan jaringan bisnis saya sendiri dengan mengajak banyak orang terlibat di bisnis. Dan juga dengan demikian, Bu Eva maupun Bu Oni itu juga mulai membangun jaringan bisnis. Nah, mari kita lihat bonus berikutnya yang disebut dengan bonus pasangan. Ketika saya memasangkan Bu Eva dan Bu Oni, saya punya bonus pasangan. Nah, berapa bonus pasangan saya? 800.000 kali 3. Ada 2.400.000. Nah, ini adalah bonus pasangan. Ya. Jadi, nanti kalau misalnya nanti Bu Eva kemudian mengajak misalnya taruhlah anaknya atau suaminya, dia pun akan mendapat bonus pasangan dari sini. Selain mendapatkan apa namanya bonus sponsor, misalnya Bu Eva mengajak suaminya dan anaknya yang ganteng itu, lalu dia akan membuat jaringan bisnis di bawahnya, maka Bu Eva akan mendapatkan bonus sponsor sekaligus bonus pasangan. Nah, ini baru bonus yang kedua. Masih ada bonus yang lain lagi. Disebut dengan bonus royalti. Wah, kurang apa nih coba training baiknya sama mitra-mitranya ya. Nah, saya sebagai si A ini tadi kan sudah mengajak Bu Oni dan Bu Eva. Lalu saya mendapatkan bonus sponsor. Lalu Bu Eva mengajak anaknya. Lalu anaknya juga membeli tren global ceritanya karena anaknya mau sekolah ke Amerika. Lalu Bu Eva memberi bekal ini nak, bawalah tren global saja supaya kamu lancar komunikasinya dengan mama. Nah, begitu. Bu Eva mendapatkan bonus 10% dari putranya, dari jaringan kaki di bawahnya 10%, dan saya dapat royaltinya Bu Eva 1%, 147.000. Demikian juga ketika Bu Oni habis beli tren tren global, beli tren home juga, Bu Oni akan mendapatkan bonus 10% dan saya kecipratan 1%-nya. Lalu nanti di bawahnya Bu Oni itu nanti melakukan hal yang sama juga, Bu Oni akan mendapatkan eh, bonus royalti juga. Dan ini adalah apa namanya peluang-peluang pendapatan yang sangat luar biasa. Syaratnya memang harus qualified. Qualified itu artinya ada pasangannya yang jelas pada satu jalur yang sama. Ya. Nah, ada bonus satu lagi disebut dengan bonus residual. Wah, saya udah menikmati ini meskipun belum gede, saya rasanya seneng banget ya. Itu bonus sebesar Rp5.000 dari setiap produk tren lokal atau tren global atau tren home yang dibeli oleh mitra dalam grup selama 12 bulan. Nah, taruhlah Bu Eva, Bu Oni masuk dalam grup saya. Jadi dari Bu Eva dan Bu Oni saya dapat 5.000 tiap bulan sampai selama 12 bulan dan seterusnya. Lalu Bu Eva membangun jaringan bisnis dan mengajak anak dan suaminya. Bu
Bu Eva berikutnya akan mendapatkan bonus residual dari mereka itu 5.000 per bulan selama 12 bulan. Begitu seterusnya dengan jaringan kaki-kaki di bawahnya. Artinya dengan demikian kita ini memang kita bikin jaringan bisnis kita sendiri. Kita yang harus bergerak kalau memang mau punya duit, jangan bobok-bobok aja gitu loh. Nah, jadi dari setiap generasi adalah disebutkan di sini penjelasannya tadi Bu Eva dan Bu Oni itu adalah generasi pertama. Jadi orang yang langsung saya sponsori. Generasi kedua itu adalah orang yang disponsori oleh generasi pertama. Jadi Bu Eva mensponsori anak dan semuanya disebut generasi kedua. Lalu misalnya anaknya Bu Eva mengenalkan tren dan mengajak bermitra teman-temannya disebut generasi ketiga. Begitu seterusnya sehingga itu akan berlipat-lipat bonus residual tergantung bagaimana kita mengembangkan bisnis kaki-kaki bisnis kita ini dengan merekrut, mengajak mitra-mitra baru. Tapi memang harus memenuhi syarat ya. Dia harus qualified, jadi mensponsori satu orang di kiri, satu orang di kanan. Tidak bisa pincang, jadi harus dua-duanya seimbang. Tapi juga memang tidak harus di kiri harus kiri dan kanan semua, itu cukup di kaki kiri ini dua sepasang nggak apa-apa. Nanti berikutnya di kanan baru sepasang nggak apa-apa. Beda dengan bonus pasangan harus dua-duanya apa namanya qualified. Nah, perusahaan ini didirikan oleh seorang CEO muda, anak bangsa, namanya Pak Martin Carter. Menurut saya ini sangat inovasi yang sangat luar biasa dan berani. Sebagai seorang nasionalis, saya bangga bahwa seorang anak muda di Indonesia ini punya inovasi yang luar biasa, menciptakan sebuah alat yang membantu kita tetap connecting kepada setiap orang, kepada setiap kebutuhan, dan dia punya visi memberikan solusi bagi masyarakat untuk mudah berinternet dimanapun dan kapanpun, sekaligus bagaimana mencetak wirausaha baru untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan model bisnis yang tadi saya sampaikan kebetulan tadi. Lalu misinya sendiri bagaimana mencetak pemimpin bangsa dengan menanamkan nilai impact, orang yang punya integritas, orang yang setia pada visi misi, orang yang profesional, orang yang mampu beraksi, take action, orang yang berkomitmen dan juga mampu bekerja dalam tim. Maka ini akan memberi dampak dan berkat bagi banyak orang. Ini misi yang sangat luar biasa dari sebuah alat yang bernama tren. Sebuah kotak kecil yang bisa merubah dunia dan merubah kita selama kita berkomitmen dan punya integritas. Dan satu lagi, bagaimana kita punya bisnis sendiri dengan tren ini. Punya kemandirian dalam mengembangkan bisnis. Kemandirian terhadap alat dan teknologi, juga kemandirian keuangan dari tren ini. Nah, ini adalah the power of two, kekuatan dari dua orang. Jadi misalnya pada bulan pertama saya dapat 2 mitra, meskipun itu tidak mudah. Lalu juga pada bulan berikutnya mitra-mitra baru saya juga mengembangkan kaki-kaki tadi. Sehingga nanti pada bulan ke-12 itu pengembangannya bisa ada sekitar 8.190 orang ketika kaki kita makin lebar gitu. Makin dari atas yang bagian saya tuh mungkin makin tidak kenal dengan yang di bawah-bawah, dan itu jaringan yang dibangun oleh orang-orang kita sponsor sebelumnya dan seterusnya. Jadi bagaimana kekuatan dua ini bisa memobilisasi lebih dari 8.000 orang untuk terlibat dalam bisnis ini. Ini sangat menarik, sangat menantang. Dengan demikian ketika kita melibatkan 8.000 orang, kebayangkan di dalam jaringan grup kita ini ada 8.000 orang lebih sejahtera hidupnya hanya dengan kotak kecil yang bernama tren ini tadi. Sangat luar biasa, sangat keren, yang mampu merubah hidup orang, mampu merubah dunia, bahkan mampu menggerakkan ekonomi yang sedemikian rupa dan berkontribusi pada kesejahteraan bangsa. Karena kita nggak bisa dong ngandelin pihak lain, tapi kita harus bergerak. Dan tren memberikan tawaran itu kepada kita semua. Nah, kalau kita berhasil 100% dengan potensi keuntungan dengan bonus pasangan ini, kita akan punya pendapatan sekitar
3,2 M. Wah, itu angka yang ajaib tuh, Bulis. Emang iya. Mari kita bikin keajaiban. Anek meneng wae ya ndak ada keajaiban. Taruhlah kita gagal 90% dan hanya 10% kita sukses, masih bagus 320 juta kita dapatkan. Dengan catatan kita bergerak, kita move, move, move terus. Kalau kita diam, wassalam Bapak Ibu. Maka kita harus bergerak. Minimal dapat 10% lah dari the power of two tadi. Nah, keuntungan bonus residual, mari kita berhitung. Di generasi pertama, kalau kita sudah punya di bawah kita ada 5 mitra, kita dapat 25.000 sebulan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, meskipun 25.000 ketika itu masuk sebagai hasil jerih payah kita, itu luar biasa rasanya. Bukan dikasih Pak Peter nih boleh 25.000. Itu beda nilainya ketika kita dapat kabar bahwa ada income 25.000 bulan ini untuk Ibu Lis dari bonus residual. Wih, saya sorak-sorak. Serius ini. Jadi ini memang seperti jerih payah saya diapresiasi sedemikian rupa. Dan ini baru permulaan. Karena pada ketika generasi kedua aktif, kita punya 125. Generasi ketiga aktif, kita punya 625. Generasi keempat seterusnya aktif, wow, kita punya 61 miliar. Karena ada total kita 12.000. Ya wes apes dah. Kita ternyata ada di generasi ketujuh ini udah 390 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Tetapi memang ada syaratnya. Kita harus bergerak, mengembangkan sayap-sayap bisnis kita, menggerakkan para orang-orang yang kita sponsori untuk juga mengembangkan sayap-sayapnya. Nah, ini menarik nih. Kapan kita dapat itu? Nah, kapan ayo kita bergerak bersama-sama? Mulailah dengan menjadi mitra trade. Taruhlah kita gagal cuma 1%, wes. Apes, wes. Masih ada 610 juta per bulan. Serius ini, Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang mendapatkan ini. Kapan-kapan nanti kita akan melihat, mendengar testimoni mereka yang sudah mendapatkan bonus-bonus macam ini. Nah, selain itu, di dalam bisnis kemitraan ini juga ada rewards. Ada capaian-capaian per level yang diapresiasi dengan hadiah-hadiah yang sangat menantang. Yang ini hadiah yang diterpampar ini terus terang aja aku belum pernah mendapatkan, belum berani memimpikan. Ada gelang emas 50 gram itu untuk level chairman. Ada jam tangan, ada liburan mewah itu bahkan pada level supervisor sudah dapat liburan mewah. Ada mobil, bahkan ada apartemen dan rumah idaman. Kita semua bisa ke sana, Bapak Ibu. Sampai pada rewards-rewards ini. Selama kita mau move, move, move. Jangan hanya diam. Ambil kesempatan untuk bermitra dengan tren. Beli produknya dan jadi mitra. Nah, setelah itu kita mulai dengan 6 langkah sukses. Kalau sudah jadi mitra tren, yang pertama kita lakukan adalah baca buku. Bukunya nggak tebel kok, tipis, tipis sekali, tetapi sangat praktis. Kita baca buku panduannya untuk mengikuti langkah-langkah bagaimana terlibat dalam bisnis ini. Lalu kita akan menulis daftar nama orang-orang yang akan kita undang untuk kita ajak menjadi mitra tren seperti saat ini. Saya sudah menuliskan namanya Ibu Vilo, saya nulis namanya Ibu Oni, Ibu Eva, dan banyak orang saya tulis. Setiap ada kesempatan saya undang, meskipun yang merespon, saya undang 13, yang respon 7, puji Tuhan. Saya undang 20, yang respon 3, puji Tuhan. Nah, saya tidak pernah menyalahkan mereka. Karena ini semua gerakan-gerakan yang memang perlu proses. Nah, setelah menulis nama, jangan lupa mengundang. Ya, setelah mengundang presentasi kayak saya ini, lama-lama kita akan belajar bersama. Saya ini juga belajar, meskipun saya bisa biasa presentasi, tapi untuk isu-isu yang lain bukan isu bisnis macam ini. Lalu follow up, ya. Kalau sudah di follow up, jadi misalnya nanti, nih ceritanya nih Bu Oni sama ini aku sebut aja berdua ini Bu Oni dan Bu Eva, lalu udah menjadi mitra tren.
eh, aku follow up terus nih untuk ayo gimana kita cari teman lagi untuk menjadi jaringan bisnis bawahmu sehingga kamu punya bisnis sendiri terus berkembang gitu di follow up. Lalu jangan lupa masuk ke dalam sistem. Nah, untuk urusan masuk ke dalam sistem ini jangan khawatir. Ada teamwork yang akan membimbing kita, akan membantu kita setiap saat yang bisa diganggu kapan saja. Jangan khawatir. Termasuk saya ini, saya suka gangguin Pak Peter sama Dek Deta. Saya cerewet aja. Karena kalau saya nggak tanya, saya juga kagak ngerti apa-apa kan. Jadi saya supaya tetap on system. Karena kalau bisnis dengan tren harus dalam sistem, nggak boleh suka-suka. Ya, ada SOP-nya. Kalau kamu suka-suka, wassalam deh. Kalau kamu aja yang ngerusak nggak apa-apa, tapi kalau kamu suka-suka, kamu juga ngerusak yang lain juga. Nah, maka harus berkomitmen tadi yang tadi disebut dengan impact, karena kita harus berkomitmen di situ. Nah, ada tokoh marketing yang namanya Om Warren Buffett ini, yang dia bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kamu tidak bisa menemukan cara menghasilkan uang saat kamu tidur, kamu akan kerja sampai mati. Oh, saya sih nggak mau, sorry ya. Saya sudah memutuskan bahwa saya mau apa namanya move on. Saya mau mengambil peran dalam upaya untuk membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya meningkat pendapatannya. Sebenarnya juga saya juga ikut up pendapatan saya, tapi juga dengan cara yang sukacita dengan bisnis trend ini. Di sini kan kelihatan nih, gimana stresnya ketika kerja di kantor, punya bos yang bawel misalnya, atau tenggat kerja yang selalu sangat rigid, sangat kaku gitu kan. Sementara apa namanya kalau kalau ini kalau di rekan-rekan saya terkena dengan ini apa namanya penghasilan pas-pasan gitu ya. Udah kerjanya berat, penghasilan pas-pasan, terima gaji, lalu nol lagi karena buat bayar sana, lalu selesai. Sementara di tren ini sangat dimungkinkan peluang kita mendapatkan passive income. Contohnya tadi bonus residual tadi. Dengan tetap kita apa namanya mengaktifkan jaringan bisnis yang kita sponsori di bawah ini. Nah, itu Bapak Ibu tawaran-tawaran dari Trend yang menurut saya sangat menarik sih. Saya belum lama bergabung, baru Januari kemarin dan masih berproses, masih belajar bersama para senior di Trend ini. Dan saya nggak malu-malu untuk apa bertanya karena saya pengen maju gitu kan. Ini kesempatan buat kita semua. Nah, jangan khawatir. Tren global teknologi ini certified banget. Dia ada legalitasnya menjadi anggota dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, AP2LI. Ini certified banget. Lalu dia juga terdaftar di kementerian juga melalui OSS. Jadi ini bukan bukan ecek-ecek ya, ini bergengsi banget. Kalau Anda terlibat di tren ini, Anda makin keren deh pokoknya. Karena Anda bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan internet sekaligus Anda bisa meningkatkan pendapatan Anda di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu juga eh, mendapatkan rekor dunia dari Muri, ya, sebagai perusahaan penjualan langsung pertama yang memasarkan modem internet. Jadi sekarang ini memang ini baru pertama dan satu-satunya untuk penjualan modem internet ini. Selama ini apa namanya? Dan ini dihargai oleh Muri mendapatkan piagam ini. Lalu juga dari awardnya Helmi Atamimi ini sebagai apa namanya perusahaan yang mencapai pendapatan penjualan tertinggi di tahun ini. Pemenangnya itu adalah Tren. Artinya di tahun 2002 kemarin itu Tren itu benar-benar merajai bisnis langsung seperti ini. Dan ini membuktikan bahwa Tren ini pantas dan layak kita libati sebagai partner untuk meningkatkan pendapatan kita dan sekaligus meningkatkan kebutuhan-kebutuhan kita akan internet yang menjawab permasalahan-permasalahan kita tadi. Nah, makanya tadi kan di awal sudah dibilang Bapak Ibu sekalian, ada 2 juta sekian pengguna internet di Indonesia dibandingkan dengan 280 juta, 221 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara
yang saat ini mengakses tren itu belum ada 30.000. Artinya pasar kita terbuka luas, ya. Maka Bapak Ibu yang belum bergabung dengan tren adalah termasuk yang tadi yang di luar yang 30.000, 20, 30.000 tadi. Mari bergabung Bapak Ibu supaya nanti pertama persoalan kita dengan internet teratasi. Artinya kita mendapatkan benefit dari sebuah produk teknologi yang canggih. Yang kedua, kita juga bisa dapat benefit dari bisnis ini untuk mengatasi persoalan finansial kita dengan catatan selama kita mau mengembangkan sayap-sayap bisnis kita. Ini adalah bisnis kita, Bapak Ibu. Ada CEO memang sebagai pencipta dan pemilik, tetapi ketika kita terlibat, itu kita juga menjadi bagian dari bisnis ini. Dan ketika kita mengatakan saya Liz Pranowo akan membuka jaringan berbahasa, itu adalah it's punya kita semua, punya kita. Dan jangan khawatir akan dibimbing oleh para senior yang sudah berpengalaman, yang sudah bergabung jauh sebelum kita. Untuk kita juga meraih mimpi-mimpi kita. Nah, masih banyak. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Segera diputuskan, segera ambil bagian supaya kita tidak menyesal karena ternyata udah keduluan orang lain. Mari kita bekerja sama sebagai sebagai mitra tren dalam bisnis ini, mengembangkannya di tempat kita dan memberikan manfaat bagi banyak orang, berkontribusi pada cita-cita kesejahteraan bangsa. Nah, terima kasih. Kurang lebih demikian sharing saya mengenai sebuah kemajuan teknologi yang bernama tren, yang ternyata bukan cuma produknya yang keren, melainkan juga peluangnya bagi kita untuk membuat kita semakin aman finansialnya. Dan bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang ketika kita melibatkan banyak orang untuk terlibat dalam bisnis ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan nanti simpan dulu. Saya mengundang entah Pak Peter atau Dek Deta kalau sudah ada bisa menambahkan barangkali. Terima Ya, kasih. baik. Saya take down ya Pak Peter. Ya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lis Pranowo, luar biasa sekali penyampaiannya dan sangat detail step by step-nya. Jadi tadi terakhir disampaikan saat sekarang penduduk di Indonesia 270 jutaan, di saat sekarang pengguna internet itu adalah 221 juta. Pengguna modem tren ini baru 20.000, belum 6%-nya. Ya, belum 6%-nya. Artinya masih sangat besar sekali untuk pasar kita menjalankan sebuah bisnis di bidang internet, di mana kita tahu internet itu dibutuhkan oleh siapapun juga. Terima kasih sekali lagi Bu Lis Pranowo. Oke, baik, saya terkesan dan appreciate sekali kepada Ibu Veronica dan Ibu Evarita yang tadi eh, sempat membuka kamera, tapi saya yakin beliau pun juga mendengarkan dengan baik. Dan mungkin dari Ibu Veronica, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti setelah itu saya akan beralih ke Ibu Evarita. Sementara Pak George Manu, sabar sebentar, nanti saya akan menyapa Bapak ya. Silakan Ibu Veronica, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas. Oke, saya lupa tadi sedikit menambahkan tadi yang ditambahkan oleh Bu Lis. Saya dengan Peternya, latar belakang saya adalah seorang tour leader dari sebuah tour and travel yang ada di Jakarta. Dan saya sudah menggunakan modem tren ini, bahkan testimoni saya sudah lebih banyak itu adalah di luar negeri. Dan itu sudah sangat-sangat lancar sekali menggunakan modem tren ini. Dan betul apa yang disampaikan Ibu Lis tadi, bahwa beliau masih pakai sistem sewa yaitu Java MIFI. Saya tahu banget sistemnya seperti apa. Eropa itu satu hari kalau tidak salah sekitar 125.000 sampai 150.000 rupiah per hari. Per Tapi hari. dengan adanya modem tren ini saya tidak perlu melakukan penyewaan itu dan sangat hemat buat saya. Jadi nanti mungkin Ibu Lis bisa share dari video-video saya yang ada di YouTube kepada Ibu Vero ataupun Ibu Iya. Evarita tentang testimoni saya. Nah, silakan Ibu Vero. Nika mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas apa yang disampaikan Ibu Lis Pranowo, silakan. Baik, selamat malam Pak Oh, Peter sama ya. Bunda Lis. Saya mengikuti webinar semacam ini sudah 3 kali Pak. Oh, Dari Iya. oke. 26 Januari
kemudian tanggal 31 dan hari ini. Oke. Untuk secara general materinya saya sudah paham Ya. sekali, cuman kesempatan saya untuk mengurus segala macam finansial yang saya harus penuhi untuk Mhm. mengikuti program tren bersama Bundarlis itu yang Ya. belum berkesempatan Oke. karena kesempatan saya untuk mengurus semuanya itu masih terbentur dengan pekerjaan saya begitu. Oke. Nah, terima kasih, saya sudah paham semuanya. Oh, Dan seperti yang tadi Bunda Lis sudah jelaskan secara terperinci dan mendetail, saya sudah paham, Pak. Baik, oke. terima kasih Bunda. Nanti saya hubungi Bunda. Ya, Siap, Ibu terima Oni. kasih. Sampai Ya, jumpa juga di Kupang. ya Bunda. Baik, terima kasih Ibu Foni ya tadi panggilannya Bu Lis ya. Iya, Bu Oni, panggilan Ternyata sayang. ternyata sudah 3 kali mengikuti presentasi ini dan sudah cukup paham daripada sistem ataupun alatnya. Tinggal masalah waktu dan timingnya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Dan saya Ya, berdoa semoga secepatnya Ibu bisa bergabung. Sedikit saya share pada saat saya bergabung. Saya bergabung di awal tahun di awal-awal yaitu di sekitar 25 25 Januari 2021 ya. Dan itu pada saat itu sedang yang namanya kita menghadapi pandemi, betul ya Ibu ya? ya, Gimana kalau Ibu paham saya di bidang tour and travel itu hal ataupun bisnis yang pertama dihantam karena adanya pandemi yaitu hotel dan pariwisata. Ya, saya ya, seorang tour leader selama 1 tahun dari tahun 2000 itu 2020 itu tidak ada kegiatan sama sekali. Artinya saya tidak ada income. Begitu saya dikenalkan oleh mantan tamu saya di Januari 2021, saya sangat tertarik dengan satu karena alatnya jujur, karena alatnya. Kedua, saya lihat sistem bisnisnya sangat simpel. Saya paling anti dengan yang sistem networking. Tetapi karena saya tahu ini yang dibutuhkan adalah orang membutuhkan internet, saya tertarik. Namun saya ada kendala satu. Saya tidak ada duit, Bu. Saya tidak ada duit. Karena pada saat itu pandemi. Euro saya sudah habis-habisan, Bu. Selama 1 tahun sudah tidak membawa tur sama sekali. Tapi apa yang saya lakukan, Bu? Karena saya lihat satu peluang yang sangat luar biasa. Saya teringat dengan kata-kata seseorang yang mengatakan kalau kamu melihat sebuah peluang bisnis, katakan iya saja. Jalaninya sambil setelah bergabung. Dan saya berpikir itu. Dan saya bergabung, bagaimana cara bergabungnya? Padahal tadi saya sudah katakan saya tidak mempunyai uang. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya menggunakan uang orang. Saya pinjam uang orang. Dari mana pinjamnya? Pada saat itu semua sedang pandemi. Dari mana? Kartu kredit. Itu kan uang orang, uang bank. Saya menggunakan kartu kredit. Ada bunganya? Ada. Tetapi saya melihat ini peluang yang sangat luar biasa. Saya melihat bisnis yang sangat simpel. Saya berhutanglah, ambil yang 10.500.000 yang lokal. Dengan pikiran kalau dibagi 12 bulan, per bulan kurang lebih sekitar 900 ribuan. Ya. Kemudian saya di training di awal-awal sama seperti Bu Lisa sekarang ya. Kemudian saya getol, saya cari ring satu saya. Di mana ring satu saya itu adalah keluarga dekat. Dan tidak sampai 2 minggu ada kurang lebih sekitar 13 orang yang gabung bersama saya. Artinya saya sudah melebihi kembali modalnya. Ya, karena tadi disampaikan bonusnya 10%. Artinya mendapatkan per orang itu adalah 10%. Nah, saya 13 orang atau 14 orang, saya lupa. Dan artinya dalam waktu 3 minggu tersebut, saya sudah bisa balik modal. Saya bisa balikan lagi kepada yang bank. Jadi, saya tidak menggunakan uang pribadi. Saya bermain dengan mengatakan bahwa seorang bisnismen, saya tidak yakin dia menggunakan uang pribadi. Tidak, Bu. Bos saya yang punya travel, saya yakin bukan uangnya dia. Dia pinjam dari bank. Itu sudah pasti, Bu. Itu sudah pasti. Nah, itu yang saya lakukan dengan menggunakan kartu kredit. Banyak mitra-mitra saya di bawah saya pun juga
kebanyakan juga kita banyak yang dari NTT, dari Papua, mereka mengalami hal yang sama seperti Ibu Veronica sampaikan. Tapi kami encourage, kami coba membantu, mendampingi, dan terbukalah jalan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka mempunyai, terutama di daerah NTT, daerah Maluku, Ambon, itu kan ada yang namanya koperasi. Mereka datang ke koperasi, Bu. Bunganya kan kecil, ya kan? Mereka pinjam di koperasi. Karena apa? Mereka semua tahu bahwa ini internet dibutuhkan oleh siapapun juga. Kita bukan mempunyai membayar kelebihan daripada pengguna daripada internet kita. Maksud saya begini, kita biasanya bayar internet mungkin katakanlah per bulan 100-200 ribu, tetapi itu kan hanya satu provider. Tetapi ini 250 ribu per bulan 5 operator. Ya, jadi akhirnya mereka meminjam dari koperasi dan mereka menggunakan alat ini dengan ambil pertama yang lokal, kemudian setelah mendapatkan balik modal baru mereka upgrade ke yang global. Ini sedikit sedikit ini aja ya Bu, karena true story dari saya sendiri pribadi. Ya, pada saat itu akhirnya saya menggunakan kartu kredit untuk saya bisa menjalankan bisnis ini, dan dari satu titik sampai saat sekarang saya kurang lebih sudah ada sekitar 6 titik yang global sama satu titik yang home. Jadi ada 7 titik saya sudah menjalankan bisnis ini, 7 titik. Demikian ya Ibu Vero, dan saya berharap ini bisa menjadi wawasan atau menjadi pemikiran buat Ibu bahwa ini loh ada satu peluang, kenapa nggak kita jalankan, apalagi Ibu mungkin saya yakin Ibu pasti banyak keluarga di sana, dan saya tahu Bu, di Flores itu sangat susah untuk sinyalnya. Itu saya paham sekali. Ya, jadi karena saya sering ke Flores juga, saya juga asli dari Flores, ya, jadi saya paham sekali kondisi sinyal di sana bagaimana, dan itu mereka sangat terbantukan dengan menggunakan modem trend. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu bisa segera bergabung di bawah Ibu Lis, dan tentunya kalau sudah di bawah Ibu Lis untuk otomatis sama saya juga nanti kami akan dampingi untuk memberikan pelatihan-pelatihan, ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Veronica. Oke, saya lanjut kepada Ibu Eva Rita. Selamat malam, bagaimana Ibu Eva Rita? Apa yang tadi disampaikan Ibu Lis, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bu? Atau langsung pilih warna kuning atau warna merah Bu? Silakan. Ini saya masih mantau-mantau dulu saja, Pak. Oke, tapi kalau dari Dulu. segi alatnya menurut Ibu bagus nggak? Maksudnya sebuah alat tanpa SIM card yang bisa terhubung 5 operator menurut Ibu gimana Bu? Ya, bagus. Oke, Sangat, sangat, sangat apa ya? Bagus sih, saya mendengarnya tadi sangat bagus. ya, Cuman oke, saya lagi memikirkan gini kan bagus, tapi yang mau saya jangkau siapa dulu nih? Seperti oke, tadi yang kan baca buku, kita harus mempelajari step by stepnya, baca buku, nanti ada acara follow-nya, acara ininya. Nah, saya lagi kira-kira siapa yang mau saya jangkau ya, gitu. oke, Makanya tuh saat ini saya masih belajar dulu, masih oke. ibaratnya masih ini, Baik. gitu Pak. Ya, baik. Sama seperti waktu awal, Bu. Pada waktu itu saya mantan tamu saya itu mengatakan, "Oh, udah bergabung aja, Pak. Saya bingung siapa yang mau saya cari ini, Pak." Saya bilang begitu. Akhirnya apa, Bu? Setelah saya bergabung, saya di training, dibuka mindset saya, cara berpikir saya dibuka. Ini saya spill dulu ya, Bu. Ya. Sebelum Ibu bergabung, saya spill dulu nih ya, Bu ya. Jadi nanti yang paling gampang itu adalah ring 1. Ring 1 itu adalah bagian keluarga ibu. Entah itu kakak, adik, sepupu, itulah yang ibu cari dulu. Jangan berpikir, aduh nanti gubernur mana yang saya mesti joinin, Kapolda mana yang saya mau join. Enggak usah segitunya Bu. Yang ring 1 ibu saja. Kakak, adik, ibu, anak, segala macam, itu dulu yang ibu pikirkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sistem tadi kalau yang Ibu perhatikan yang dijelaskan Ibu Lis, satu di atas, kemudian satu kiri dan satu kanan. Betul ya Bu ya? Nah kiri dan kanan itu saya kunci Bu. Itu adalah sebelah kiri saya itu adalah istri saya, sebelah kanan itu adalah anak saya. Saya kunci segitiga itu Bu. Segitiga itu saya joinin istri dan anak. Ya, jadi setelah titik pertama, kemudian setelah 3 minggu titik pertama saya sudah bisa lunasi, saya ambil titik kedua.
Kemudian dari bonus yang titik kedua saya ambil titik ketiga. Itu saya kunci. Kenapa saya kunci? Kalau di atas titik pertama saya bisa mendapatkan 100 juta, berarti kan melewati 50 juta sebelah kiri, 50 juta sebelah kanan kan, Bu? Yang saya artinya saya satu keluarga bisa mendapatkan 200 juta, bukan 100 juta lagi. Nah, disitulah cara berpikir yang mungkin kita bisa pikirkan bahwa segitiga emas. Tapi mungkin saya nggak mau terlalu paksa itu dulu, tapi yang penting Ibu segera bergabung, ikuti sistem caranya, karena ring satu itu adalah yang paling itu. Tidak perlu Ibu presentasi macam-macam. Ring satu itu mungkin Ibu suami Ibu taruh sebelah kiri, sebelah kanan anak Ibu. Itu sudah kunci 3 titik itu dulu. Udah, habis itu baru nanti kita geber sama-sama, Bu. Itu caranya sih, Bu. Ini sekedar masukan saja ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu melihat ini satu alat yang bagus, sistem bisnis yang bagus, kemudian bisnis ini adalah sistem kepercayaan. Ibu mungkin saya berbicara saya gini, alah Pak Peter ini ngecap aja nih Pak Peter ini. Karena mungkin ibu belum mengenal saya. Tapi saya yakin ibu lebih mengenal ibu dengan Ibu Lis. Dan pasti ibu percaya dengan Ibu Lis dibandingkan dengan saya. Itu sudah pasti. Karena ibu lebih kenal dahulu dengan Ibu Lis. Jadi di sini adalah bisnis kepercayaan. Di mana ibu diundang oleh Ibu Lis. Itu sih sedikit masukan ya buat Ibu Evarita. Dan mudah-mudahan bisa segera mengambil keputusan karena supaya bisa kita jalankan bisnis ini bersama. Begitu Ibu Evarita. Ya, siap Peter. Ya, baik. Oke, saya tanya dulu ke Pak George ya. Pak George Manu, selamat malam. Boleh tahu Bapak diundang oleh siapa atau sudah mitra atau bagaimana nih Pak? Pak Ya, George, Pak George ya, Manu. halo. Ya, ya, Ya. siap. Siap. Saya belum mitra. Saya kebetulan diundang sama Pak Ayub Bansole. Oh, oke. Oke. Baik, baik. Pak Ayub Bansole. Iya, oke. Tadi Ya, Pak Ayub sempat masuk, mungkin melihat Pak George tadi belum masuk, mungkin dia live gitu ya. Dan kebetulan Pak Ayub ya, Bansole itu adalah di bawah tim saya langsung, ya di bawah saya langsung. siap, siap. Boleh tahu posisi di mana Ya, Pak George ini? saya kebetulan sebenarnya dari Kupang, tapi karena ada kegiatan di Sumba sedikit, jadi saya lagi di Sumba, Waingapu. Nanti besok udah balik ke Oke, Kupang. oke. Berarti posisi di Kupang, tapi sekarang sedang di Sumba ya. Oke, salam Ya, kenal ya Pak George Manu ya. Dari namanya sih rada-rada familiar, latar belakang tulisan Manu ini saya cukup-cukup familiar dengan nama Manu itu karena saya juga dari Flores, saya dari ND gitu. Nah, Pak George sudah pernah diinfo oleh Pak Ayub nggak mengenai hal ini? eh, tidak terlalu mendalam sih, tidak terlalu mendalam. Cuman dari sisi bisnis, kayaknya sedikit-sedikit dapat lah. Sedikit-sedikit Saya apa? mungkin Oke, keuntungan 60 40, kemudian bisnis berjejaring, ya itu mungkin ya, hal-hal umum yang udah diketahui, tapi yang teknologi secara mendalam ya. sepertinya belum. Tapi saya masih terlambat karena masih ada update ini Zoom ini, Jay. Iya, iya. Tadi saya lihat Iya, masuknya terlambat sih memang, sedikit betul. agak lama. Betul. Oke. Baik, tapi Pak Jos mungkin kalau masuk terlambat gini, ini sudah pernah mengikuti presentasi sebelumnya atau belum ini, Pak? Belum sama sekali, belum sama sekali. Belum sama sekali ya. Ya, Oke. Baik, mungkin sedikit saya izin ya, Bulis ya. Sedikit saja saya info kepada Pak Man. Silakan Pak, monggo Pak. Ya, sedikit saja. Jadi ini adalah sebuah teknologi di mana ada sebuah modem yang modelnya seperti kayak handphone ini, ya, di mana tanpa menggunakan SIM card dan dia bisa terhubung 5 operator sekaligus secara otomatis. Jadi posisi kalau kita dekat dengan towernya Excel, dia akan menangkap ke Excel. Kalau kita dekat alat ini dengan towernya Telkomsel, dia akan mendapatkan signal Telkomsel secara otomatis. Artinya, untuk di daerah-daerah yang mungkin agak susah sinyal, yang selama ini mungkin orang NTT atau di NTT mengatakan, oh yang sudah paling the best-nya adalah Telkomsel. Tetapi banyak justru setelah mereka menggunakan alat ini,
ya mereka terkaget-kaget. Kenapa? Karena kadang-kadang Excel ataupun bukan Excel, sorry, Indosat pun masuk. Yang mereka tidak mempunyai kartu Indosat, tapi ini bisa menangkap Indosat. Itu yang banyak mereka gunakan di daerah seperti kayak di NTT. Nah, secara bisnisnya, kalau setelah kita bergabung, setelah Pak Manu bergabung, kemudian mengajak seseorang, ya, mengajak seseorang, harga tadi sudah disebutkan untuk yang lokal di Indonesia saja itu adalah 10.500.000. Ya, 10.500.000 itu sudah termasuk kuota 3 juta. Berarti alatnya kurang lebih sekitar 7,5 jutaan. Tetapi itu hanya di 1 tahun pertama. Tahun kedua tidak perlu membeli alatnya, hanya mengisi kuota yaitu 3 juta. 3 juta kalau kita bagi 12 bulan, per bulan itu adalah 250.000, tetapi 250.000 itu untuk 5 operator di Indonesia. Mungkin kalau Pak Manu selama ini di NTT, langganan Telkomsel mungkin berapa? 100, 250 atau 150.000 per bulan, kurang lebih, tapi itu hanya satu operator. Ini 250.000 rupiah 5 operator. Nah, kemudian dari keuntungannya, begitu nanti Pak Manu mengajak mungkin istri Pak Manu yang mengambil seharga 10.500.000, Pak Manu akan mendapatkan 10%, yaitu 1.050.000. Artinya, kalau Pak Manu bisa mereferensikan 10 orang saja, sudah balik modal, Pak. Dan bisnis ini berjalan seumur hidup. Setelah menggabungkan mempunyai 10 orang saja, itu sudah mempunyai bisnis yang sangat luar biasa. 1 orang saja sudah mempunyai bisnis yang luar biasa. Tapi untuk kembali modal itu adalah 10 orang atau 8 orang. Karena 8 orang itu kan bisa di kiri dan kanan ya, karena kita harus menggunakan sistem kiri dan kanan dan ada bonus pairingnya. Jadi 8 orang saja sudah bisa mendapatkan bonus kembali modal. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau nanti mau lebih detailnya nanti hari Jumat kita ada presentasi lagi, tinggal Pak Manu bisa bergabung lagi. Itu saya hanya kasih sekilas saja, Pak. Ya, Begitu. Nanti habis ini saya juga telepon ke Pak Ayub, ya, saya hubungi ke Pak Ayub. Kalau Pak Manu mau secara private, mau besok siang atau besok sore, tinggal hubungi Pak Ayub, nanti saya bikin private Zoom. Ya, nanti saya yang akan langsung bikin private Zoom kepada Pak Manu. Kurang lebih seperti itu, Pak, garis besarnya, Pak. Karena Bapak siap. ketinggalan banyak sih, tadi saya perhatikan. Tapi saya tahu Pak Ayub itu luar biasa. Ya, beliau luar biasa dan beliau selama ini sudah mereferensikan juga cukup banyak dan mereka semua sangat puas dengan sistem alatnya ataupun daripada sistem bisnisnya. Begitu Pak Manu. Ada yang mau ditanya lagi Pak Manu? Mungkin sementara dulu nanti saya ikut aja ini apa Ikut sesi aja. presentasi. Ya. Oke, baik. Tapi ingat saya untuk ini join ini. Siap. Oke, nanti ya baik. Nah, baik Bapak Ibu semuanya ya. Jadi di sini kan ada Ibu Veronica, ada Ibu Evarita dan Pak Manu yang baru pertama kali bergabung di sini. Dan saya akan tampilkan seseorang yang luar biasa dari NTT juga. Beliau latar belakangnya adalah mantan kepala sekolah, tetapi beliau seorang leader yang sangat luar biasa. Income-nya pun juga sudah sangat luar biasa. Inilah Ibu Bernadetta. Bu Bernadetta, selamat malam. Kebetulan kita ada 3 mitra baru di sini yang mengikuti presentasi pada malam hari ini. 2 dari NTT, 1 dari di Jakarta. Ya, silakan Ibu Bernadetta, mungkin ada bisa sedikit penguatan kepada mereka bertiga. Silakan Bu Bernadetta. Ya, selamat malam Pak Peter, selamat Ya. malam Bu Lis. Aduh, saya menyesal ini tidak sempat menikmati pemaparan Bu Lis ini. Soalnya lagi di kampung. Dasar banget. Keren ya. Pemaparannya dasar. Hebat, luar biasa, jempol. Jadi baik Bapak Ibu, Ibu Vero, Ibu Evarita, Pak George, selamat malam. Saya ini Ibu Bernadetta, saya asli dari NTT. Tapi selama ini saya tinggal di Surabaya 30-an tahun, pernah menjadi kepala sekolah di sekolah swasta di Surabaya. Tapi saya saat ini bergerak di tren. Jadi sudah 3 tahun saya bergerak di tren, itu luar biasa. Jadi kita hanya membeli alat ini
kemudian kita kembangkan, kita ajak semua teman di Indonesia untuk juga sama-sama menggunakan alat yang sama. Jadi awalnya saya juga mikir, waduh ini setengah mati ya, modalnya cukup besar ini, saya tidak bisa. Tapi setelah saya nekat aja, saya pinjam. Saya pinjam dari koperasi, akhirnya saya masuk aja ternyata saya baru 11 hari itu sudah langsung balik modal. Karena saya lihat ini keren banget bisnis ini, karena dia langsung dapat alatnya, gratis kuotanya, dapat kecanggihan alatnya, dan dapat uang yang ngalir terus setiap hari. Jadi sekarang ini kalau kita mau tanya uangnya udah berapa, waduh banyak banget. Jadi kalau bisa kita segera bergabung aja, kita satu tim di sini, kita bergerak bersama, kita saling membantu supaya perkembangan bisnisnya berjalan bagus. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lis tadi mungkinnya di pemaparan, bahwa ini bisnis ini untuk legalitasnya keren banget. Kemudian dia juga dapat MURI, dia dapat Sales Revenue of the Year. Jadi udah nggak ada yang perlu diragukan. Jadi kalau bisa kita segera bergabung. Kalau belum ada uang, saya sih usul kalau belum ada uang berjuang untuk pinjam aja karena pasti kembali. Jadi itu aja dari saya. Karena kita tuh selalu kalau mau berbisnis itu kita takut rugi, kita takut aduh nanti kalau nggak dapat gimana, kita sudah khawatir duluan. Padahal sebetulnya kita mesti bergerak dulu, setelah itu kita bisa dapat. Kita mesti jalan dengan keyakinan. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Semuanya itu pasti berjalan. Tuhan baik kok. Saya selalu mikir, ini kita berjalan bersama Tuhan kita. Tuhan itu tidak mungkin lupa. Setelah kita bergerak, kita ambil keputusan, Tuhan itu berjalan bersama kita. Saya tuh mikir gitu, Tuhan berjalan bersama kita. Kita bergerak aja terus, pasti ada yang nolak, pasti. Tapi di antara yang nolak-nolak itu pasti ada yang mau gabung. 2 orang saja yang gabung, itu sudah menggratiskan kuota buat kita tahun depannya. Itu baru 2 orang. Masa 1 tahun hanya 2 orang yang bisa bergerak bersama kita? Pasti setelah itu entah 2 orang yang nanti dia mencari 2 lainnya, entah kitanya mendapat orang lainnya, yang jelas pasti dapat. Itu aja sih Pak Peter dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Ibu Vero dari mana? Kupang. Sudah pernah ikut. Dong, kawanmu itu Bu Dedeta. Oh, Ibu Vero yang lalu. Saya juga lihat nih foto ini agak kabur. Ayo sudah, jangan hanya dengar-dengar terus. Oh, Ibu Vero. Iya. Nah, ini juga ada Ibu Vilo dari Atambua. Ibu Vilo ini tolong kan buka kamera dong. Ini kayaknya kehadiran yang kedua ini. Sudah 2 kali. Iya, sudahlah. Segera saja. Udah pinjam aja. Kalau memang belum ada, segera. Bagus kok, keren. Ini soalnya ini kita tuh cenderung begini. Aduh, saya lagi biaya anak sekolah. Aduh, saya lagi mau nikahkan anak. Aduh, saya lagi begini. Ini bukan kita diminta untuk membeli alat. Kalau kita diminta untuk membeli barang, memang kesannya, aduh, belum deh, saya masih biaya ini, saya masih biaya itu. Ini kita diajak untuk melipat gandakan uang kita. Jadi uang yang ada itu kita lipat gandakan kembali. Jadi jangan mikir untuk biaya ini, untuk biaya itu. Dan biaya-biaya itu selama masih bisa ditunda, kita segera masuk. Segera, bayangkan. Kita satu kali kita undang 1 orang, itu kita dapat 10% loh. 1.400.000, bayangkan. Nah kalau 2 orang, itu sudah 3 jutaan. Itu sudah gaji itu baru berapa orang. Jadi seperti itu. Kalau mau bergerak bersama kami siap bantu. Begitu. Ibu Vero segera sudah. Ibu Vilo juga ya. Dengan Ibu Evarita. Ibu Evarita Paut Seruni. Dari mana, Bu? Dari Jakarta. Oh, saya kira Papua, Seruni Papua. Dari Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur Cawang ya. Dulu juga tetangga saya. Saya juga di Cawang nih. Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Ibu Evarita tanggal 2 Maret. Yuk kita gabung. Akan banyak orang yang bergabung. Tanggal 2 di kantor nanti akan ada pemaparan seperti malam ini.
Siap, siap, siap. Saya terbang dari Flores nanti. Kita Saya gabung tambah. bersama ya. Kita datang ke Boleh saya Raja. tambahkan ya? Boleh Ya. Kakak Lucia. Oke, Bu Lis, saya sangat Silakan. mengapresiasi presentasi keren banget, Bu Lis. Luar biasa, bagus. Saya mudah menangkapnya dan bagus banget. Profesiat ya. Nah, tadi saya sempat menangkap Ibu Evarita lagi mikir-mikir katanya mau undang siapa. Nah, sudah ada pencerahan dari Pak Peter bahwa ya kalau istilah di tren itu warm market, orang-orang terdekat. Mengapa? Karena kita kan mau bisnis, kita kan mau punya harapan bahwa kita akan maju bisnis ini. Kita juga memajukan orang-orang yang paling dekat. Contoh saja, ini hanya cerita karena ibu belum gabung, belum lihat. Tadi malam kami kan biasanya komunitas trans Indonesia ada yang namanya TBCM. Coba anak orang tua menggabungkan anak dan sebagainya. Jadi orang tuanya sudah 2M, anaknya ada yang sudah 800 juta, ada yang sudah 200 juta, dan pertumbuhan anak Mana dia? mereka sudah tahu caranya, sudah artinya daripada itu kasih ke orang, mikirin ke orang, mendingan ke keluarga sendiri. Karena kita kan mau bisnis, seperti Ibu Berna tadi mengatakan di alat. Kalau beli alat orang akan cenderung mahal. Kita bukan sales barang. Barang ini hanya sarana untuk sebuah bisnis yang keren banget nih berskala dunia ini, internet yang bisa bawa ke seluruh dunia dari 151 negara. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, banyak kali orang berpikir, aduh aku nih sibuk, saya mau undang siapa ya? Itu kan bisnis ngajak orang, betul. Semua bisnis ngajak orang sebetulnya, ya. Memperkenalkan ke orang. Tapi di tren bahwa the power of two anak itu sudah menjadi lingkaran bisnis kita yang disebut segitiga emas itu. Lalu kita membantu anak dan suami untuk 2 orang lagi untuk menjadi associate maker istilahnya, sehingga nggak usah terlalu mikir, wih aku perlu cari 1.000 orang, nggak perlu. Dengan 2 orang atau dengan 3-4 orang, jaringan kita bisa tumbuh besar karena kerjasama. Saya jujur, dulu saya antipati dengan network marketing karena saya pikir network marketing sistem yang sangat bagus ini untuk tipe orang, money game dan sebagainya. Jadi sekarang karena pencerahan dan sebagai toko, kita kan perlu beli barang. Kita yang penting kita punya teman jaringan, teman kita bekerja untuk kita dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Terima kasih Kak Lucia. Itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lucia ya. Jadi George, Manu, Ibu Evarita, dan Ibu Veronica ada baru masuk Ibu Vilo atau Bapak Vilo ini. Saya mengucapkan terima kasih dan appreciate ya. Dan saya berharap segera untuk bisa mengambil keputusan. Yuk kita kejar sama-sama, kita kerjakan sama-sama. Karena ini bukan sebuah info ataupun bisnis yang boleh dibilang main-main. Karena yang tadi disampaikan Ibu Lucia, ini yang terjadi. Ini sebenarnya slide yang lama, ya. Itu update-nya terbaru itu adalah 800 juta untuk anak kecil. Ini income-nya si anak kecil ya, bukan bapak ibunya. Ini adalah income dari anak kecil, account dari anak kecil ini. Bapak ibunya beda lagi, ya. Bapak ibunya beda lagi. Kalau nggak salah tadi malam ibunya mendapatkan 2M. Total satu keluarga ini hampir 6M. Ya, kemudian ada juga yang mendapatkan mobil, seperti yang tadi disampaikan Ibu Lis, ada dapat mobil, dapat gelang emas, itu semua benar, nyata adanya. Dan ibu ini, Ibu Sally Gumai, itu tahun lalu mendapatkan mobil Cerio Moda, dan awal tahun ini dia mendapatkan gelang emas 50 gram. Seperti tadi sama presentasi yang disampaikan oleh
Ibu Ibu Lis ya. Jadi ini benar-benar satu pencapaian yang sangat luar biasa dan untuk itu kita jalankan sama-sama karena apa? Internet orang butuh sekali. Orang lebih baik tidak merokok atau mungkin makannya dikurangi, tapi jangan sampai kehilangan atau kehabisan kuota. Ya, apalagi kalau TikToknya lagi seru-serunya, kemudian kuota mati. Wah, wassalam itu ya. Jadi segera pikirkan bahwa ini sangat luar biasa. Kita semua ini menjalankan ini semua dengan senang hati. Kenapa? Karena mudah. Dalam arti internet orang cari kok. Itu aja sih intinya dari saya. Ibu Lis, mungkin Anda mau tambahkan kepada undangannya Ibu semuanya. Silakan, Bu Lis. Makasih Pak Peter. Teman-teman, ini saya berani mengambil keputusan terlibat di bisnis ini karena memang apa namanya prospeknya bagus, gitu kan. Ya nggak ada yang gratis kan, semuanya harus berjuang. Maka kalau mau mendapatkan apa yang kita mimpikan, mari kita berproses bersama. Jadi saya nunggu siapa tahu besok Bu Eva ketemu saya di Pulau Gadung, Ibu aku join gitu kan. Besok kita kan ketemu ya Bu Eva ya. Juga Bu Oni, saya juga mau sharing sebentar nih. Memang perlu proses ketika saya mengambil keputusan untuk bergabung di tren itu, saya dalam kondisi sudah tidak bekerja gitu kan. Saya kan kerja di NGO yang tidak ada kebijakan pesangon dan pensiun. Jadi selesai ya selesai aja gitu. Nah, terus aku mau makan apa besoknya kan begitu. Lalu meskipun saya punya punya peninggalan dari almarhum suami saya, kalau aku nggak kerja kan itu duit habis juga gitu, cuman buat makan doang. Maka saya berpikir ini waktunya saya terlibat. Lalu saya nggak berani ngutik-ngutik uang dari almarhum karena itu hak anak saya juga. Jadi saya beli tren itu pinjam koperasi karena saya adalah anggota koperasi. Lalu saya punya perencanaan bahwa ini harus saya kembalikan karena saya pinjam untuk jangka waktu 10 bulan, saya harus punya target dalam 10 bulan, toko sebelumnya pinjaman saya sudah selesai. Nah, itu yang menjadi mimpi saya. Saya punya 3 titik karena memang rencananya begitu dan saya sedang juga bagaimana mengajak adik-adik saya, ipar saya untuk terlibat dan ini saya sedang roadshow door to door sambil anjang sana nengokin keponakan dan ipar, saya juga sambil bercerita tentang tren nantinya. Ini rencana saya. Nah, ini artinya kalau 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 pengguna internet tadi ada 221 juta dan yang pakai tren itu baru sekitar 20.000. Wah, sebetulnya itu peluang besar. Nah, cuman untuk menangkap itu kan memang kita perlu cermat ya. Ya udah, pokoknya seperti kita cari ikan, kita jaring aja semua. Nanti yang sungguh-sungguh akan kita sungguh-sungguh nyangkut siapa itulah calon mitra kita. Pokoknya tanpa prasangka kita undang semuanya, kita ajak. Nah, nanti masa iya nggak ada yang nyantol, itu aja harus punya optimisme. Betul. Ini yang juga sedang saya perjuangkan. Jadi sekali lagi ya, semuanya memang perlu perjuangan. Ibu Sally Gume termasuk Ibu Bernadetta sampai pada pencapaian itu juga tidak cuma diam-diam aja, bobo-bobo aja, tapi tetap mengundang, memotivasi, memberikan prospek, membangun optimisme dan juga semangat. Itu yang di dalam tim ini saya mengalami itu semua. Makanya ketika saya lagi males nanti ada yang telepon, gitu. Seperti itu terjadi. So don't worry about this. Begitu aja. Mantap. Saya mau pamer ke Ibu Veronica yang katanya adik kelasnya Ibu Bernadette, Ibu Evarita, Ibu Vilo dengan Pak George. Kita di media ini, di layar ini, kita punya 2 orang penting loh. Kita punya 2 orang penting. Ini yang namanya Ibu Bernadette ini, beliau nih terpilih sebagai pembicara tren seluruh Indonesia terbaik dan terfavorit 2 tahun 2 periode. Pak Bundalis. lebih keren lagi. Terbaik. Coba. Kurang apa? Bisa jadi caleg ini. Caleg. Caleg tren, saya mau kalau caleg tren. Jadi caleg mah rugi, mendingan ikut tren. Caleg tren aja. Bulan September. Iya.
Betul Pak Manu ya. Jadi Pak Manu, terima kasih Bu Lucy ya. Tadi mungkin agak sedikit putus-putus tadi Bu karena mungkin Ibu lagi kurang menguntungkan di daerah Ibu ya. Tapi terima kasih. Jadi tadi mungkin ada sedikit terputus. Cara terbaik PT Trend Global Teknologi di tahun 2022-2023 itu adalah Ibu Kebetulan Tuhan memberikan kepada saya sebagai MC terbaik dari PT Trend di acara Global Trend se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua, Anda tidak salah berada di satu komunitas yang luar biasa. Ada pembicara yang sangat luar biasa. Kalau perlu untuk nanti pendampingan malam ini Ibu Lis yang mengatakan, oke Pak saya presentasi tapi saya bicara di awal, saya dampingi. Kita semua saling support satu sama lain, bergandeng tangan bersama untuk bisa mencapai satu tujuan bersama, kesuksesan di dalam panggung Trend. Itu tujuannya yang kita. Silakan Bu Lis, terakhir closing statement dari Ibu Lis, silakan Bu Lis. Terima kasih Pak Peter. Bapak Ibu sekalian, perubahan itu harus dijemput, bukan ditunggu. Jadi kalau kita mau maju sejahtera, mari menjemput perubahan itu. Bergabung dengan Trend, mari kita rubah hidup kita dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa. Keren Pak. Terima kasih. Keren Baik Pak. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bunda. Keren sekali. Appreciate kepada Ibu Evarita, Ibu Veronica, Pak Manu, Ibu Lucia, Ibu Regina Aso, Ibu Bernadetta, serta Bu Vilo. Terima kasih yang telah hadir acara pada malam hari ini. Terutama saya appreciate dan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Lis Pranowo yang memberikan presentasi pada malam hari ini. Segera bergabung Bapak Ibu semuanya bersama para pengundang Bapak Ibu semuanya. Kita sukses bersama di dalam PT Trend ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat untuk kita semua. Baik.